Memang saya nggak bisa menutup mata, banyak sekali peternak ayam kampung yang berhasil, banyak. Tapi juga bos, nggak sedikit yang gagal dan nggak sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Apa kabar bosku? Semoga selalu dalam keadaan semangat dan berbahagia ya bos. Oke, baiklah bosku, kali ini kita akan bersharing tentang cara sederhana untuk sukses peternakan ayam kampung bermula dari modal seadanya. Saya sudah bertanya ya, saya sudah angket ke beberapa peternak lokal. Memang sih kalau harus saya akui di daerah saya ini bos, kalau untuk pemasaran ayam kampung ini memang masih tinggi di selain Jawa ya. Memang kalau selain daripada Jawa itu untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, kemudian Pulau Sulawesi, Papua, itu memang untuk pemasaran ayam kampung ini masih cukup bagus. Tapi bukan berarti daerah Jawa itu tidak punya potensi sama sekali, tidak. Tinggal tergantung bagaimana cara peternaknya mengakali. Makanya saya sering bilang kalau mau untung ternak ayam kampung ini pandai-pandailah mengakali. Mengakali itu bukan arti mengakali gimana bos, mengakali kos pakan dan lain sebagainya tanpa mengabaikan kebutuhan dari si ayam tentunya ya. Nah, saya sudah angket ke beberapa peternak lokal di sini yang biasa jual ayam, yang biasa juga. Bahkan kemarin teman saya itu dari 500 ekor joper masih bisa untung kok. Dari 500 ekor joper itu beliau mengatakan ke saya kalau dalam satu peternakan itu tidak panen atau tidak menjual atau tidak ada siklus penjualan ayam dalam satu minggu itu minimal 30-50 ekor, percaya saja peternakan itu masih sulit untuk untung. Kenapa? Karena kos itu berputar terus bos. Biaya itu bahkan teman saya sendiri yang ternak 600 ekor ayam aja, untuk kos pakan aja itu per minggunya bisa habis sampai 500.000. Benar nggak? Nah sekarang pertanyaan saya, sampai di sini sampai lemes nggak? Lemes ya bos, mantap lemes. Oke, tapi semua itu pasti ada solusinya bos. Semua itu pasti ada solusinya. Kenapa dari awal-awal saya selalu bilang belajarlah dari yang sedikit dulu. Belajarlah, mulailah peternakan itu dari yang sedikit. Kenapa? Supaya sampean jangan kaget. Kenapa kok kaget? Jadi contoh gini bos, ini contoh real saja. Sampean umpamanya memulai dari 30 ekor DOC yang sampean rawat. Sampean tantang diri sampean itu untuk ternak 30 ekor DOC ini, 30 ekor anak ayam ini bisa hidup semua dulu. Itu dulu yang paling penting, itu dulu yang paling utama. Kenapa? Karena kalau sudah sampean mampu menekan angka kematian sampai di umur 3 bulan, maka sampean sudah punya ilmu yang sebenarnya dari beternak ayam kampung ini bos. Nggak penting itu untung jutaan rupiah, itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana cara sampean itu bikin ayam ini hidup dulu. Jadi semakin besar angka yang hidup daripada yang mati, maka sampean itulah awal kesuksesan sampean sebagai peternak. Sukses peternak itu bukan soal berapa rupiahnya bos. Sukses beternak itu pertama adalah bagaimana membuat semua ayam kita itu hidup. Itu dulu, itu sukses pertama dah. Kalau belum apa-apa sampean udah cerita untung jutaan, itu belum sukses yang sebenarnya itu kalau menurut saya. Sukses yang sebenarnya itu di awal, apalagi buat pemula, itu sukses yang paling perlu sampean raih pertama kali itu adalah bagaimana cara membuat ayam sampean itu hidup semua, sehat, bobotnya tercapai, yang produksi telur produksinya tercapai. Itu dulu, nggak penting itu yang lain itu. Kemudian yang kedua, ketika sudah berhadapan dengan kos pakan, nah baru sampean berhitung soal rupiah. Bagaimana caranya supaya dari penjualan ayam ini kembali ke ayam? Paham kan bos? Artinya gini, jual 10 ekor ayam, umpamanya nih harganya 50.000 ya. 50.000 kali 10 ekor kan dapat 500.000. 500.000 ini habiskan lagi untuk beli biaya untuk membeli pakan.
Artinya dari ayam kembali ke ayam. Jadi di situ bos belajarnya. Jadi belajar mulai belajar memutar. Ya, kalau sudah ada yang seperti ini ya, sudah ada yang seperti ini 10 ekor jual, dapat uang 500.000, belikan lagi ke pakan. Ya jangan dulu lari ke kantong, jangan dulu lari ke dapur, jangan dulu. Belum saatnya. Kalau lari ke dapur itu minimal buat konsumsi sendiri itu bisa tuh. Ya, bisa lah kalau untuk konsumsi sendiri. Tapi kalau untuk yang namanya untung rupiah jangan dulu bos. Apalagi kalau masih skala puluhan ekor atau 100 ekor aja masih miris untungnya. Gimana kita mau cerita untung jutaan ya? Oke, terus gimana caranya supaya untung itu terus berputar? Saya baru bisa bilang sampean bisa untung jutaan itu ketika sampean sudah memulainya dari yang kecil. Ya, saya selalu katakan mulailah dari yang kecil supaya proses adaptasi itu tidak bikin sampean kaget. Jadi kenapa bos? Karena bukan hanya 1-2 peternak, bukan cuman 1-2 orang yang gagal di peternakan ayam kampung ini. Ya, memang saya nggak bisa menutup mata, banyak sekali peternak ayam kampung yang berhasil, banyak. Tapi juga bos, nggak sedikit yang gagal dan nggak sedikit kerugiannya. Nah sekarang saya khususnya sebagai SEO baper, host bakal peternak, saya itu sebenarnya meminimalisir jumlah orang-orang yang seperti ini, yang bernasib seperti ini tuh. Kalau bisa itu nggak usah bertambah lah, cukuplah mereka-mereka yang sudah pernah gagal tuh, biarlah mereka gagal, jadikan pelajaran buat kita. Ada yang ruginya 30 juta, 50 juta, sampai ratusan juta kerugiannya, kan eman bos, kasihan. Kasihan bukannya kasihan orangnya ya, kasihan ayamnya yang tadinya ayamnya ya nggak bisa hidup ayamnya bos. Nah terus kemudian lagi strateginya ya supaya kita bisa belajar menekan angka kematian. Kemudian yang kedua yaitu tadi seperti saya bilang, belajar dan bijak dalam mengelola pakan. Ternak itu, kalau peternak cerdas itu peternak yang pintar ngakalin. Kalau nggak ada jagung giling mahal, ganti dengan roti BS, ganti dengan nasi aking, ganti dengan nasi sisa, ganti dengan mie apkir. Banyak solusinya. Kemudian selanjutnya lagi caranya supaya proses belajar kita, pasar itu nggak mungkin bos. Orang kita nggak usah jauh-jauh lah ya, nggak usah ibarat kata jual ayam. Saya aja sebagai pengusaha jajanan kue aja, awal saya 2 tahun lalu merintis itu bos, nggak langsung laku keras, enggak. Kita punya pasar dulu, kita perkenalkan dulu, orang harus tahu dulu kita ini jualan apa. Lah kalau sampean baru kemarin sempat ada yang tanya sulit cari pasar, ya sulit kalau ngomongnya dari awal kita belum tempur aja udah ngomong sulit, ya sulit bos. Karena ingat, orang yang jualan ibaratnya jualan jajanan aja, saya udah ngerasain 2 tahun yang lalu saya awal membuka usaha jajanan itu butuh waktu 2 tahun bos baru bisa laris manis Tanjung Kimpul. Butuh 2 tahun berproses sampai akhirnya dagangan itu bisa laris. Butuh 2 tahun baru bisa cerita untung berapa, dapat berapa, untung berapa. Nah kalau kita yang masih baru awal, makanya saya bilang kita belajarnya dari yang kecil. Jadi contoh gini, target mulai bulan depan per minggu saya jual minimal 2 ekor. Itu dulu, pasang target di diri kita dulu, pasang target. Jadi umpamanya kalau kita bisa jual 2 ekor nih ya, jual 2 ekor berarti anggaplah uangnya 100.000, lumayan buat nutupin biaya pakan, dapatlah pur 10 kilo. Oke. Kemudian bulan berikutnya dinaikkan lagi, terus berkembang. Makanya saya selalu bilang, kalau sampean tipe pedaging murni, berarti sampean punya satu resiko, sampean harus beli DOC. Tapi kalau sampean peternak rumahan mandiri, sampean yang cetak DOC-nya, sampean yang rawat indukannya, sampean yang besarkan, sampean yang jual sendiri, punya pasar sendiri, wah itu top markotop itu bos. Itu sudah paling jos itu. Itulah dalam pemikiran saya itu, kita semua itu bisa seperti itu gitu loh. Kita cetak DOC sendiri ya, indukan kita cetak sendiri, pakan kita
punya sumber sendiri. Kemudian yang kedua pasar pasar kita punya sendiri ya. Kemudian pakan juga kita bisa atur sendiri. Wah, itu mantap sudah. Nggak ada lagi yang paling mantap daripada itu. Tetapi pelan tapi pasti bos pertumbuhannya. Ya mungkin dari puluhan ekor naik ke ratusan. Orang yang sekelas, ya saya sudah kenal ada beberapa sahabat baper yang sudah bergabung di baper ini dari setahun yang lalu. Memang benar-benar menerapkan, memang benar-benar mau belajar. Saya juga nggak bilang belajarnya murni di bakal peternak, tidak. Tetapi saya betul-betul melihat mental orang-orang yang mau belajar dan mau berjuang. Itu dari ayam 6 ekor sekarang sudah mulai 100 ekor lebih, bahkan sudah punya 20 indukan. Dan itu pun masih ngap-ngapan bos, masih ngap-ngapan. Apakah sudah ditanya apakah sudah mulai untung? Belum. Ya itu tadi, dari ayam kembali ke ayam, jual ayam untuk beli kebutuhan ayam juga ujung-ujungnya. Nah jadi singkatnya bos, singkatnya sampean bisa beternak tipe pedaging, model pedaging ini dengan catatan sampean menciptakan siklus. Usahakan siklus itu setiap minggu bisa jual. Kemudian yang kedua, tidak terputus siklus itu bos. Yang namanya siklus itu kan berputar. Kenapa? Karena kalau kita masih menghitung per bulan, itu jaraknya terlalu jauh. Alon-alon asal kelakon, yang penting sampean sudah masuk dalam komunitas mambu telek pitik ya, bau tai ayam. Berarti sampean sudah siap untuk jadi peternak sukses. Kenapa? Ya itu tadi bos, semuanya seperti prinsip bakal peternak, mulailah dari yang kecil dulu agar nanti sampean ketika berproses adaptasinya jadi sampean nggak kaget. Kenapa? Karena kalau sampean langsung memulai dari yang besar, lama-lama setruk sampean bos kalau langsung yang gede. Jadi proses belajarnya itu dari yang kecil dulu. Dari yang kecil sampean belajar mengatasi masalah, menekan angka kematian. Disitulah sampean nanti dalam jangka panjang akan baru bisa bicara soal keuntungan. Oke, mungkin itu saja dulu video kita kali ini. Semoga dengan kehadiran bakal peternak di tengah-tengah peternak Indonesia bisa terus memberikan warna dan selalu memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku. Jangan patah semangat. Semangat terus.